itu sempat muncul, tak kalah Lalian Zuala Changte mampu mencetak gol di menit 37. Akan tetapi, sebuah petaka muncul di menit 73 ketika Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan. Nah, yang jadi kontroversi, dari sisi manapun bola tampak jelas. Bola ini sudah keluar daripada garisan out itu. Tengok jauhnya tuh dari garisan out. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya mendoakan semoga kalian sentiasa sehat selalu, dimurahkan rezeki dan juga diberikan sukses dalam apa juga yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini kan kalau kita bicara terkait dengan sepak bola di Asia nih, ini yang kalau kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia masuk 18 besar tim-tim di Asia ini, kita ketahui ada satu tim yang dia lolos ke putaran ketiga ini dengan selalu dibantu oleh wasit. Tentu kalian tahu siapa tim ini, siapa negara mana ini. Itulah negara Qatar, di mana banyak kemenangan-kemenangan Qatar ini, termasuklah juara Piala Asia juga yang lalu, itu dibantu oleh wasit. Bayangkan di final Piala Asia ketika melawan Jordan, Qatar mendapat 3 kali penalti guys dalam perlawanan itu. Jadi di sini kita melihat ada sedikit keraguan terkait dengan wasit yang memimpin perlawanan itu. Begitu juga ketika timnas Indonesia U23 ketika melawan Qatar juga ada sedikit keraguan wasit di situ, sama ada wasit di lapangannya ataupun wasit barnya. Jadi ini yang sekarang ini di putaran ketiga ini yang ditakuti oleh grup yang bersama dengan Qatar. Oke, nasib baik Indonesia ini di grup C ya, bukan dalam segrup dengan Qatar ini. Kalau dia segrup dengan Qatar, saya ingat Qatar ini di posisi yang teratas nanti, sebab wasit yang membantu ya. Jadi bahkan Indonesia pun lebih bagus dari mereka. Iran sebel satu grup sama Qatar, ampolnya tebel cuy. Itu ini yang akan saya reaksi dan komentar nanti saya akan bagi ulasan terkait dengan tim Qatar ini. Jadi Iran pun sebenarnya ketar-ketir apabila berhadapan dengan Qatar, bukan karena Qatar itu kuat guys, tetapi karena selalu dibantu oleh wasit, keberuntungannya oleh wasit itu sendiri. Kita tidak pasti dibayar atau tidak wasitnya, tetapi inilah mafia dalam sepak bola ini harus dikekang habis-habisan, terutama oleh negara-negara yang sudah kita ketahui daripada segi dia punya kemenangan itu selalunya dibantu oleh wasit seperti Qatar itu. Kalau kita tengok tayang ulang pun memang banyak keraguan lah Qatar nih sebenarnya. Oke guys, apa kita semak dulu video ini. Apa yang terkandung dalam video ini nanti kita akan memberi ulasan. Saya akan bagi ulasan yang konkret terkait dengan tim Qatar ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Selain grup C yang dianggap sebagai grup neraka, Oke, grup kita A tengok bisa dibilang guys, juga di mana kedudukan Qatar itu di grup A bersama Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kazakhstan, dan Korea Utara. Satu-satunya daripada Asia Timur adalah Korea Utara, yang lainnya kebanyakannya Asia Tengah ya. Dan ini yang saya bagi tahu tadi. Sekarang ini Qatar kebanyakan di grup D itu daripada Asia Tengah. Jadi dia senang untuk menang dengan bantuan wasit ini karena mereka sama-sama dari negara Arab juga, kecuali yang Korea Utara lah. Tapi apapun kita teruskan dulu ini guys, nanti kita lihat. Juga grup yang cukup menarik untuk diulas. Berbeda dengan grup B yang sama sekali dianggap gak variatif.
karena Korea Selatan seperti dipaksa belajar ngaji oleh tim-tim Timur Tengah. Di grup A ini, selain ada negara Timur Tengah seperti Iran, Qatar, dan Uni Emirat Arab, juga terdapat negara pecahan Uni Soviet seperti Uzbekistan dan Kirgistan yang berasal dari Asia Tengah. Sedangkan wakil Asia Timur diwakili oleh Korea Utara, yang nggak tahu kenapa ini tim misterius banget. Kalau nggak percaya, coba sebutin deh nama satu atau dua tim dari Liga Korea Utara. Nah, khusus bagi Iran, mereka diketahui cukup sebel dengan hasil drawing yang ada. Bukan karena mereka lemah, melainkan kenapa mereka harus satu grup dengan Qatar. Yap, bagi Iran, Qatar ini dianggap berbahaya lebih kepada faktor non-teknisnya ya. Sedangkan dari sisi kualitas, pelatih Iran, Amir Galenoy, menilai jika tim seperti Indonesia yang secara ranking paling rendah dirasa lebih bagus dari Qatar yang terkenal akan kontroversinya. Sesuatu yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran bagi tim-tim lainnya di grup A soal potensi Qatar yang akan melakukan segala cara untuk bisa lolos Piala Dunia. Inilah, daripada segi non teknisnya kita ketahui dia ada kontroversi banyak Qatar ini. Jadi ya itu harus waspada juga ya. Mana-mana tim yang satu grup dengan Qatar ini, karena mereka juga bukan rahasia lagi jika Qatar menjadi tim yang paling dihindari ketika drawing akan digelar. Bukan karena mereka kuat, akan tetapi kalau udah ketemu negara yang satu ini, walah urusannya beda. Tentu saja kami membuat narasi ini nggak ngasal bicara, melainkan didasari dari segala hal yang udah terjadi. Masih ingat dalam ingatan gimana cara Qatar lolos ke round 3 ini yang dianggap sangat kontroversial? Yap, di laga penentu melawan India, Qatar diuntungkan oleh keputusan kontroversial wasit serta makin mengeluarkan opini jika si Qatar ini emang anak emasnya AFC. Ketika itu India apapun caranya harus bisa menang di laga ini agar mereka bisa lolos ke round 3. Dan sejatinya harapan itu sempat muncul tak kala Lalian Zuala Changte mampu mencetak gol di menit 37. Akan tetapi, sebuah petaka muncul di menit 73 ketika Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan. Nah, yang jadi kontroversi, dari sisi manapun bola tampak jelas. Bola ini sudah keluar daripada garisan out itu. Tengok jauhnya tuh dari garisan out. Tapi macam mana disahkan gol ini oleh wasit selepas pemain Qatar tarik bola itu dan dia masukkan ke dalam gol. Jadi disahkan gol itu guys. Ini ketika lawan India. Video ini saya sudah buat reaksi di sebelum ini. Jadi nanti saya akan letakkan dalam di hujung video ini link untuk video ini, kalian tengok sendiri. Betul-betul bola ini sudah keluar daripada garis tetapi disahkan golnya oleh wasit. Jadi ini kontroversi yang cukup besar. Sebab kalau India menang masa ini kan India akan lolos ke putaran ketiga, tapi apabila Qatar mendapat gol ini sampailah gol kemenangan, dia meruntuhkan semangat pemain-pemain India itu. Walaupun pemain India sudah membantah ya dengan penjaga garisan, wasit di lapangan, tetapi tidak diendahkan. Malah VAR pun tidak dilihat masa ini. Jadi nampak di situ ada satu keraguan, kontroversi yang cukup jelas. Jadi apapun nanti kalian nonton balik di link yang akan saya bagi di ujung video ini guys. Oke, kita lanjut. Jelas udah keluar sebelum dikonversi menjadi gol. Akan tetapi, wasit tetap tak bergeming dan tetap kekeh mengesahkan gol tersebut. Sialnya di round 2, VAR belum digunakan. Alhasil hancurlah mental pemain India, sampai akhirnya mereka kembali lagi di menit 85, sekaligus memupus harapan lolos ke round 3. Usai di pertandingan lainnya, Kuwait mampu menang 1-0 atas Afghanistan, sehingga mampu lolos dengan status runner-up di bawah Qatar dengan keunggulan 2 poin dari India. Padahal India sudah mendahului 1 gol ya, walaupun disamakan oleh Qatar lah. Tetapi yang gol kedua Qatar ini yang membuat kontroversi, yang memang bola sudah out dan disahkan gol itu. Nah, laga Qatar melawan India itu sendiri pada akhirnya mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai pihak, di mana tak sedikit yang mengecam serta menyebut si Qatar ini emang anak emas AFC. Karena ya, emang ini bukan pertama kalinya Qatar diuntungkan oleh banyak kali wasit. Sudah nih Qatar Iran sangat sebel berada satu grup dengan Qatar, sebab mereka pun juga punya memori tak enak saat berhadapan dengan negara tersebut di semifinal Piala Asia. Yap, di laga tersebut Iran benar-benar dibuat gedek oleh panitia.
di mana salah satu pemain Iran ketika itu, Said Ezzatullahi, sebelum laga benar-benar merasa kaget dan mempertanyakan keputusan panitia yang menunjuk wasit Ahmad Al-Ali yang sama-sama dari bangsa Arab yakni Kuwait. Yang mengejutkan buat kami adalah wasit untuk pertandingan besok berasal dari Kuwait. Kami membayangkan bagaimana bisa mereka menempatkan wasit Arab sebagai wasit besok. Ucap Ezzatullahi dilansir di guna lagi wasit lanjut, dari Arab. Amir Galenoy ketika itu juga tak segan melontarkan kritik keras kepada wasit usai laga yang berkesudahan 3-2 tersebut. Maka wajar jika para pemain Iran tersulut emosinya di akhir laga. Tim Iran harus menanggung banyak keputusan kontroversial dari wasit. Kami kalah dalam pertandingan yang menyakitkan. Setelah unggul 3-2, VAR belum turun tangan sehingga menyebabkan kami kehilangan pemain. Ucap Amir Galenoy. Kalau setakat 1-2 kontroversi, enggak apa. Tapi ini terlalu banyak kontroversi, wah. Qatar nih. Jadi memang seolah-olah setiap wasit itu mereka bayar ya. Qatar kan banyak duit. Tapi ini tidak fair lah untuk tim-tim yang betul-betul main bagus. Sedangkan Qatar ini apa sajalah skillnya ala bagus lagi main Indonesia. Kalau setakat pemain-pemain Qatar nih. Ya, berkaca dari segala situasi, sebenarnya nggak cuma India dan Iran aja yang dibuat dongkol oleh Qatar. Jordania misalnya, di final Piala Asia bisa-bisanya Qatar mendapatkan 3 kali penalti dan memunculkan sebuah aturan tak tertulis untuk jangan sedikit pun menyenggol pemain Qatar. Lalu ketika main di Piala Asia U23, Qatar seolah diberikan waktu ekstra hingga muncul opini kalau laga nggak akan berhenti sebelum Qatar cetak gol. Kemudian Indonesia sendiri juga tak ketinggalan. Tak kalah di partai pembuka Piala Asia U23, benar-benar merasa dikerjai, terutama soal kartu merah Ivar Jenner sampai tingkah laku pemain Qatar yang senggol dikit merengeknya udah kayak digebukin satu kampung. Mana wasitnya enteng banget ngasih kartu, giliran Indonesia yang dijatuhkan, mendadak buta. Ya pokoknya banyak sekali hal-hal janggal yang membuat Qatar ini dihindari. Sekali lagi, bukan karena mereka kuat, tapi lebih ke faktor amplop tebal. Terbukti kan di Piala Dunia walaupun sebagai tuan rumah, tapi dari sisi apapun tentu India mungkin adalah negara yang paling dongkol karena bagaimanapun mereka sangat layak untuk maju ke round 3 ini. Sehingga wajar kalau banyak reaksi yang muncul dari media-media besar terkait laga tersebut. Ini yang kontroversi guys, Qatar ini. Jadi harus waspadalah tim yang satu grup dengan Qatar nih kan. Banyak kecaman sudah untuk tim Qatar, tapi belum ada tindakan ataupun apa-apa lagi dari Sementara AFC itu, ini. Pelatih Iran, Amir Galenoy mengakui jika hasil drawing ini memang dirasa nggak mengenakan. Akan tetapi secara umum, ia menilai kalau tim-tim di Asia sudah mulai merata kekuatannya. Sehingga persaingan di kualifikasi Piala Dunia kali ini dirasa lebih berat, apalagi itu tadi, ada si Qatar yang luar biasa ngeri amplopnya. Di mana Amir sendiri menilai kalau bahkan tim Indonesia yang meskipun di atas kertas dianggap tim terlemah, namun dengan segala perkembangan yang terjadi, termasuk kedatangan pemain-pemain dari Eropa, membuat Indonesia menurutnya bahkan lebih baik dari Qatar dari sisi kualitas permainan. Meskipun begitu, sekali lagi Amir menegaskan kalau ia akan menyiapkan tim terbaik untuk bertarung di round 3 nanti. Secara teknik, tim nasional kami sudah bagus dan siap. Tapi kami mempunyai masalah. Kami sering menciptakan banyak peluang, tapi seringkali kami juga tidak bisa memanfaatkannya secara efisien. Kami harus mengatasi masalah ini dengan melihat rekaman pertandingan, latihan, serta memecahkan permasalahan kecil. Sejumlah tim Asia mungkin tidak memberikan kami banyak peluang, terutama di kompetisi dengan level tinggi seperti ini. Ucap Amir Galenoy dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola. Ini Iran punya pelatih lah kan. Ya, bila dilihat dari sisi kekuatan, tentu Iran adalah favorit utama di grup A. Iran antara yang Qatar, paling kuat Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Kirgistan, dan Korea Utara. Dan dari sekian nama, setidaknya ada 3 nama pemain terbaik Iran saat ini. Mereka adalah Sardar Azmoun, yang kini main di AS Roma, dan pernah membela tim-tim macam Zenit St. Petersburg dan Bayer Leverkusen, di mana ia udah mencetak 53 gol dari 83 caps. Lalu Mehdi Taremi, penyerang yang lama membela FC Porto, dan udah mencetak 49 gol dari 86 caps. Serta sang kapten Ali Reza Jahanbakhsh,
pemain Feyenoord yang udah mencetak 17 gol dari mantap 85 penyerang match. Iran nih. Tentu saja kekuatan Iran gak hanya mereka, masih ada nama-nama macam Ali Reza Belanfar, Saman Ghoddos, Hussein Kanani, ataupun Ehsan Hashsafi yang juga tak kalah hebat. Untuk itu dengan segala hal yang dimiliki, wajar jika Iran menjadi favorit. Kendati Qatar pun juga tak kalah ngeri dengan jurus amplopnya. Favorit tertinggi dalam grup ini. Kalau Qatar nih, tim lain pun bisa mengalahkan Qatar. Cuman itulah dari segi wasit tadi. Tapi bahaya juga kan kalau tidak dikekang. Qatar ini makin menjadi-jadi. Dia akan merosakkan Asia punya Federation Football ini. Jadi AFC kena bertindak lah cepat. Tapi kita tengok nanti macam mana di grup A itu. Kalau masih lagi Qatar ini mendapat kemenangan yang kontroversi, jadi harus ditantang habis-habisan. Kita masuk dia punya media sosial. Terlepas dari apapun, semua grup di round 3 ini semuanya berat. Walaupun harus diakui yang paling ngeri adalah grup C. Akan tetapi dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan khusus buat timnas Indonesia, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Memang di atas kertas kualitas kita adalah yang paling bontot, tapi di atas lapangan semuanya bisa berubah. Apalagi kita juga tahu kalau PSSI benar-benar serius ingin mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim. Dan sejauh ini, nama-nama seperti Ole Roumanie, Kevin Dix, Miss Hilgers, Tristan Boyer, Mauro Zilstra, Kevin Dix adalah yang jadi prioritas. Jika mereka bisa join, maka setidaknya peluang untuk minimal mengamankan posisi 3 atau 4 bisa lebih terbuka. So, apapun yang terjadi, enjoy the moment aja. Dan anggap semua laga adalah final. Kerahkan semua yang terbaik di atas lapangan. Dan kami pun akan mendukung semaksimal mungkin yang kami bisa. Oke? Oke guys, itu tadi berita terkait dengan tim Qatar ini. Jadi kita harus waspada juga dengan tim Qatar ini, terutamanya di grup A. Iran memanglah, Iran ini tim yang bagus sebenarnya. Dia punya pemain yang bisa mencetak banyak gol lah dalam setiap pertandingan juga. Iran antara yang, kalau saya pilih di grup A itu Iran yang paling kuat. Sebenarnya Qatar ini dia di bawah-bawah lagi, tapi oleh karena dia selalu ada begini dengan wasit, ada envelope yang tebal, jadi Qatar bisa saja mengalahkan Iran nanti. Jadi sekarang ini apapun, mudah-mudahan AFC akan melihat dari segi VAR, wasit yang diberikan perlawanan untuk perlawanan yang penting nanti. Itu perlu diperhatikan sebenarnya. Memang di lapangan wasit yang paling raja, tetapi perlu ada surat-surat lain yang untuk mengajar para wasit-wasit ini. Tapi ini bergantung kepada FIFA juga kan guys sebenarnya, sebab Qatar ini sudah 4-5 kali perlawanan yang kontroversi yang tiada pun tindakan daripada wasit. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Qatar ini anak emas kepada AFC. Oke guys, apapun kita doakan Indonesia untuk di grup C pula dapat pemain-pemain baru yang berkualitas tinggi. Dan sebelum September ini, Bapak Erick Thohir telah berupaya keras, berusaha dan juga bersama juga dengan Sinteyong mencari pemain-pemain yang bergrade A untuk memperkuat lagi timnas Indonesia. Jadi kalau nanti guys Qatar ini dia buat lagi kontroversi seperti ini, kita pergi dia punya laman sosial, kita pergi serbu supaya sampai tutup dia punya laman sosial itu, sebab perlu ada tindakan daripada AFC. Tapi kalau AFC tidak bertindak, maka netizen lah yang harus menghukum mereka. Jadi ya kita lihat nanti perlawanan itu. Apapun kita doakan semoga Indonesia dapat mencapai kejayaan di di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi. Kalau kalian ada
pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkomentar dengan baik di YouTube ini guys. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.